Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagustian Ramadan dari program studi penyiaran 2018. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya dengan judul Pengaruh Menonton Instagram Reels Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z. Dalam pendahuluan, media sosial merupakan wadah pada internet yang memungkinkan penggunanya untuk mempresentasikan dirinya dalam hal berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi antara pengguna, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Menurut Nasrullah 2015. Ada beberapa jenis sosial media yang sering digunakan, antara lain YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Perilaku konsumtif merupakan perilaku individu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sosiologi di dalam kehidupannya, yang ditunjukkan untuk mengkonsumsi secara berlebih atau pemborosan secara tidak terencana, menurut Aprilia dan Hartoyo 2014. Peran generasi Z dalam potensi daya beli di masa depan. Selama 5 tahun ke depan, Gen Z akan menjadi generasi dengan pertumbuhan tercepat di tempat kerja dan pasar. Potensi daya beli Gen Z di tahun 2020 lalu diperkirakan mencapai 44 miliar US dollar, menurut Buskrik 2018. Menurut riset terbaru Biar Sosial, Instagram menempati posisi ketiga jumlah pengguna media sosial di Indonesia dengan persentase 86,6%. Instagram adalah aplikasi membagi foto yang meningkat popularitasnya sejak 2010 dengan lebih dari 500 juta pengguna aktif menurut Jackson dan Lancer 2018. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh menonton Instagram Reels terhadap perilaku konsumtif generasi Z, dan apakah Instagram Reels bisa menarik minat beli generasi Z. Dengan tujuan mengetahui seberapa besar pengaruh Instagram Reels dalam mempengaruhi perilaku konsumtif generasi Z, serta memiliki manfaat praktis serta teoritis. Penelitian ini memiliki 3 penelitian terdahulu dengan judul Pengaruh Intensitas Melihat Iklan di Instagram Terhadap Pengetahuan dan Perilaku Konsumtif Remaja Putri, Pengaruh Fitur Iklan di Media Sosial Instagram Terhadap Purchase Intention Konsumen Kota Bandung, dan Pengaruh Online Shop Instagram Terhadap Perilaku Konsumtif. Dapat disimpulkan, intensitas seseorang pelanggan dalam melihat iklan di media sosial Instagram memiliki peningkatan perilaku konsumtif dalam membeli produk. Instagram mengizinkan penggunanya untuk saling terhubung dengan publik sehingga dapat saling mengakses profil antar pengguna dan terdapat fitur kolom komentar. Instagram yang digunakan untuk membagi foto dan video semakin populer, sehingga banyak pengguna yang terjun ke bisnis online turut mempromosikan produk-produk lewat Instagramnya. Menurut Nisrina 2015. Dalam intensitas menonton, berusaha mencari data khalayak tentang penggunaan media yang meliputi frekuensi dan durasi saat menggunakannya. Perilaku konsumen adalah kecenderungan individu untuk membeli atau mengkonsumsi dalam kenyataannya kurang atau berlebih. Tidak berdasarkan pertimbangan yang rasional, terus membiarkan perilaku ini akan menghasilkan aktivitas yang sia-sia menurut Astuti 2013. Generasi Z memiliki karakteristik sosial yang sangat intens berinteraksi melalui media sosial dan fasih teknologi. Gen Z juga didefinisikan sebagai generasi influencer di era digital yang sesungguhnya, menurut Wibawanto 2016. Dalam perilaku konsumtif, hal ini terlihat jelas dari indikasi perilaku konsumen yang membeli produk yang disertai proses pencarian informasi yang cukup, sehingga sering dan semakin lama individu terkena terpaan konten iklan di media sosial, maka kemungkinan setiap individu untuk mendapatkan pengaruh dari konten iklan semakin jelas, menurut Islami 2015. Penelitian ini menggunakan teori SOR, dikarenakan objek penelitian yang sama terhadap psikologis dan komunikasi, yaitu manusia meliputi opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi. Dalam metodologi, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Terdapat 6 poin, yaitu menggunakan paradigma positivisme yang menempatkan ilmu sosial seperti realita, jenis penelitian deskriptif, untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan, pemilihan sampel dengan purpose sampling karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai, teknik pengumpulan data survei kuesioner online karena lebih mudah mendapatkan informasi dari responden secara cepat. Untuk populasi, objek penelitian adalah generasi Z dengan kriteria menonton Instagram Reels, dan yang terakhir teknik analisis data, regresi linear sederhana dengan program SPSS. Dalam model penelitian, variabel X yaitu pengaruh menonton
Instagram Reels terhadap variabel Y perilaku konsumtif generasi Z. Terdapat hipotesis penelitian yaitu HA adanya pengaruh konten Instagram Reels terhadap perilaku konsumtif generasi Z dan HO tidak adanya pengaruh konten Instagram Reels terhadap perilaku konsumtif generasi Z. Penelitian ini menggunakan rumus rule of thumb dengan jumlah populasi penelitian ini bersifat infinite atau tidak bisa ditentukan besarnya secara pasti. Menurut aturan, jumlah minimal sampel yang diperbolehkan untuk penelitian adalah sebanyak 30 responden. Penelitian ini memiliki operasional konsep, dengan variabel X memiliki 3 dimensi yaitu frekuensi durasi perhatian, dan variabel Y memiliki 1 dimensi yaitu pemenuhan keinginan. Dalam temuan dan pembahasan, penelitian ini dilakukan dengan kalangan generasi Z aktif pengguna media sosial Instagram Reels sebagai respondennya, dan yang telah mengisi kuesioner sebanyak 50 responden menggunakan Google Form. Perhitungan menggunakan EBM SPSS statistik versi 26 dengan analisis regresi linear sederhana. Dalam analisis deskriptif responden terdapat 4 poin yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, dan domisili. Untuk jenis kelamin, perempuan sebanyak 25 orang, laki-laki sebanyak 25 orang, sehingga total keseluruhan adalah 50 orang. Untuk rentan usia responden ialah 11 tahun sampai 26 tahun. Sebanyak 32 orang berusia 16 sampai 21 tahun dan 18 orang berusia 22 sampai 26 tahun. Untuk pendidikan dari kalangan SMA sebanyak 33 orang, D3 sebanyak 2 orang, dan S1 sebanyak 15 orang. Dan terakhir domisili Jakarta sebanyak 18 orang, Depok 10 orang, Bogor 3 orang, Tangerang 10 orang, dan Bekasi sebanyak 9 orang. Selanjutnya untuk uji validitas variabel X, cara melakukan uji validitas yang valid atau tidaknya menggunakan uji KMO Bartlett. Diketahui nilai KMO MSA sebesar 0,832 lebih besar 0,50 dan nilai Bartlett test signifikasi 0,00 lebih kecil 0,05. Nilai MSA variabel X dengan item pertanyaan dimensi frekuensi, durasi, dan perhatian, semua dimensi variabel sudah valid. Untuk validitas variabel Y, diketahui KMO MSA sebesar 0,822 lebih besar 0,50 dan nilai Bartlett signifikasi 0,000 lebih kecil 0,05. Nilai MSA variabel Y dengan item pertanyaan dimensi pemenuhan keinginan, semua dimensi variabel sudah valid. Selanjutnya, uji reliabilitas variabel X. Diketahui nilai Epstein-Barr sebesar 0,928 yang artinya memiliki reliabilitas yang sangat baik untuk mengukur variabel X. Dalam uji reliabilitas variabel Y, terdapat nilai Epstein-Barr sebesar 0,923 yang artinya memiliki reliabilitas yang sangat baik juga untuk mengukur variabel Y. Selanjutnya, uji normalitas. Nilai signifikasi sebesar 0,200 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Dalam uji regresi linear sederhana, meliputi uji koefisien determinasi R-square dan uji hipotesis. Diketahui nilai R-square sebesar 0,663 atau 66,3% yang dapat dijelaskan atau diprediksi oleh variabel X. Untuk nilai konstan adalah minus 0,377, sedangkan nilai koefisien regresi variabel X adalah 0,466. Hasil uji T untuk variabel konten media sosial memperoleh nilai sebesar 9,726 dan signifikasi sebesar 0,000. Maka menunjukkan HA diterima. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif generasi Z dipengaruhi oleh minat menonton Instagram Reels, tetapi dapat dilihat dari sisa persentase nilai R-square yaitu 33,7%, bahwa perilaku konsumtif juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Untuk studi selanjutnya, memungkinkan lebih representatif dengan menambah variabel tertentu dalam meningkatkan dampak tayangan terhadap perilaku konsumtif generasi Z. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.